seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan. Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo secara resmi terpilih menjadi calon wakil presiden, cawapres, pendamping Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju, KIM. Bila dilihat ke belakang, perjalanan politik Gibran penuh polemik dan tudingan adanya bantuan dari sosok sang ayah yang merupakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi. Saat Pilkada Solo 2020, Gibran telah mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai cawalkot mendatangi kantor DPC PDIP Kota Solo, Senin, 23 September 2019, lalu. Namun ternyata, peluang Gibran untuk maju di Bursa Pilwalkot Solo 2020 melalui DPC PDIP Kota Solo sudah tertutup. Hal ini merujuk pada Peraturan Partai No. 24 Tahun 2017. Peraturan itu mengamanatkan melalui Pasal 9, 10 dan 11 bahwa DPC yang memperoleh suara pileg mencapai di atas 25%, maka menggunakan sistem atau mekanisme rekrutmen dan seleksi penjaringan tertutup. Dari hasil penjaringan yang dilakukan muncul nama Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada 2020. Ia kemudian mendatangi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan langsung mengantongi rekomendasi dan direstui untuk dipasangkan dengan Teguh Prakosa sebagai cawalkot dan cawalkot Solo. Gibran Teguh didukung oleh PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PSI, PKB, Nasdem, Perindo dan PPP di Pilkada Solo. Sementara itu Partai Demokrat dan PKS tak kunjung mendaftarkan calon yang mereka usung di Pilkada Solo 2020. Praktis bila tak ada kader yang didaftarkan, Gibran Teguh akan melawan kotak kosong. Mendekati berakhirnya masa pendaftaran, seorang penjahit dan ketua RW yakni Bagio Wahyono dan FX Suparjo, Bajo, mendaftarkan diri ke KPU Solo sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Pasangan Gibran Teguh menang telak dengan perolehan 225.451 suara atau 86,53%. Sedangkan paslon Bajo memperoleh 35.055 suara atau 13,45%. Sejak saat itu, predikat wali kota Solo periode 2020 hingga 2024 resmi disandang putra sulung Presiden Jokowi. Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Sakib Birurea, Almas. MK menyatakan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 15 Oktober 2023. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan. Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat ambiguitas, dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat, ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan akuo di mana pemohon memohon ketentuan norma pasal 169 huruf KUU nomor 17 tahun 2017 dimaknai, berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kata Hakim MK. Putusan tersebut menimbulkan gejolak dari masyarakat yang menilai putusan MK syarat dengan nuansa politis. Di samping itu, Ketua MK yang mengabulkan gugatan, yakni Anwar Usman tak lain merupakan paman Gibran sendiri. Tak ayal tudingan mengenai politik dinasti menyeruak ke publik. Terlebih lagi, sepekan setelah putusan dikabulkan, Gibran langsung diangkat menjadi cawapres pendamping Prabowo yang diajukan oleh Partai Golkar.